Ini yang dibilang terikat dan mengikat. Kita mengikat dan kita terikat. Kita mengikat dalam artian mengikat ini kita dengan sengaja melakukan sesuatu, kita membuat karma baru, baik yang kita sukai atau kita tidak sukai. Kita mengikatkan itu. Jadi kita akan ada kemelekatan itu sendiri. Disadari atau tidak disadari, kita mengikatkan diri. Ya, kita bikin karma baru. Itu kita yang mengikatkan diri. Ya, ada yang terikat. Yang terikat ini adalah ada satu pihak atau membuat ikatan dengan kita, membuat karma. Ya, kita sadar atau tidak sadar, ikatan itu akan terus terbawa sampai potensi karmanya selesai. Atau membuat ikatan baru bisa dikatakan bisa lebih baik ataupun jadi lebih buruk ikatannya. Sampai titik di mana kalau lebih baik, kedua belah pihak akan menyadarinya. Kalau lebih buruk, kedua belah pihak akan semakin menyerang, membalas satu dengan yang lain. Ini banyak contoh di dalam teks. Ya, disadari atau tidak disadari, kalau misalnya tidak disadari, berarti hanya satu pihak saja. Ya, tidak disadari di sini artinya mungkin kita tidak punya niat, tapi karena perbuatan kita menyebabkan misalnya kemarahan pihak lain. Contoh case yang paling sering Bante ceritakan di sini adalah kasus Bodhisatta dengan calon Bante Dewadatta yang jadi pedagang. Ya, jadi pedagang itu yang mana satu yang Bodhisatta jujur dan yang calon Bante Dewadatta tidak jujur, dia ingin menguasai barang yang berharga dari pemilik barang tersebut, yaitu perempuan tua dan cucunya yang menginginkan perhiasan gelang-gelang kayak aksesoris gitu. Ya, tapi Bodhisatta dengan jujur bahwa mengatakan barang itu bernilai dan akhirnya dia memberikan barang dagangannya semua ya ke wanita, bahkan uang sisa hasil dagangan sebelumnya pun diberikan, dia hanya meminta beberapa saja uangnya untuk bayar perahu. Karena nilai dari pot yang dia berikan itu lebih daripada itu. Karena kejujurannya, wanita tua itu memberikan pot itu sebagai hadiahnya. Walaupun nilainya nggak seberapa dibanding barang dagangannya. Barang dagangan Bodhisatta itu nggak seberapa dibanding nilai potnya. Tapi calon Bante Dewadatta, dia mau menguasai semua. Bahkan dibilang pot ini nggak berharga. Karena dia mau memberikan sedikit tapi mengambil banyak. Nah, Bodhisatta tidak punya niat bagaimana terhadap Bante Dewadatta. Hanya kejujuran yang memberikan dia akibat yang lebih baik. Akhirnya dia pergi, dia bergegas naik perahu. Ya, karena dia tahu bahwa temannya ini akan kembali. Kalau dia nggak cepat, dia akan bisa bermasalah lebih lanjut. Nah, tapi di sini calon Bante Dewadatta mengetahui itu dan mengetahui semuanya, marah besar dan mengejar. Ya, Bodhisatta itu sampai ke tepian sungai. Tapi ya, Bodhisatta sudah naik perahu dan akhirnya karena kemarahannya, ya calon Dewadatta ini muntah darah dan akhirnya meninggal. Akhirnya menyimpan dendam. Nah, di sini Bodhisatta itu terikat oleh dendam dari calon Bante Dewadatta. Dan Bodhisatta sendiri tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kejahatan atau apa. Juga tidak dengan sengaja untuk membuat si
calon Bante Dewa Data ini celaka, bahkan meninggal tidak. Dia biasa-biasa saja. Dia melakukan yang memang dia harus lakukan pada saat itu. Jadi bukan hanya dari satu kehidupan. Jadi bukan hanya disengaja atau tidak disengaja. Tapi ketika potensi kemelekatan karena diakibatkan oleh kekotoran batin itu sendiri, itu akan terus mengikuti. Jadi melekat ini bukan hanya dua pihak ya. Satu pihak pun sama itu ada kemelekatan. Ya mungkin kalau istilah umum orang ya bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak jadi kan. Karena nggak bakalan keluar suara. Bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau hukum karma tetap terjadi. Karena potensi karmanya ada. Makanya kalau di kama jangan coba-coba walaupun bertepuk sebelah tangan, enggak bakalan ini deh, enggak komplit, enggak juga, bisa jadi. Ada potensi kamanya. Artinya bertepuk sebelah tangan ini bisa dua kondisi. Ya kan? Seseorang misalnya melekat karena suka dengan orang lain, lalu tidak ditanggapi, dibilang enggak ada masalah, secara ini oke, iya. Tapi potensi kama tercipta. Seseorang membenci seseorang lain, walaupun yang lain tidak membencinya. Akhirnya potensi kemelekatan juga terjadi. Potensi kama terjadi. Dua pihak, walaupun sebelah, walaupun satu. Nah itu sudah banyak case itu ada, contoh-contoh itu. Nah jadi seberapa kuat, terikat kuat tergantung potensi kama yang dibuatnya pada saat itu. Makanya kuatnya potensi kama, salah satu penyebabnya adalah niat. Kalau niatnya kuat sekali, itu kualitas kamanya akan besar. Mau baik, mau buruk. Nah, calon Bante Dewa Data, niatnya kuat. Niat apa? Mendendamnya. Kemanapun dia akan pergi, saya akan balas dendam, saya akan hancurkan hidupnya. Dengan niat yang kuat itu, dengan niat kuat untuk menghancurkan sampai muntah darah. Betapa kuatnya kemarahannya sampai mengeluarkan darah. Akhirnya pecah jantungnya. Nah, akhirnya jadi musuh, dendam, kekuatan kama dari niat. Makanya Buddha mengatakan di satu perumpamaan lagi, ketika marah muncul, kita harus bisa mengendalikan kemarahan itu. Kalau bisa, potensi kualitas kemarahannya atau dendamnya atau kebenciannya itu seperti menulis di air. Kalau menulis di air, Anda bisa bayangkan, begitu ditulis huruf A aja, belum komplit udah hilang. Jadi kan cepat hilang ya. Yang pertama nulis di air. Yang kedua nulis di pasir. Ya kan? Yang ketiga nulis di batu. Ini kekuatan dari kemarahan. Perumpamaannya. Jadi ya Buddha menyarankan kendalikan kalau bisa sampai ya kita seolah-olah menulis di air. Ketika ada sesuatu yang menyinggung kita, membuat kita jadi nggak nyaman, sakit hati, ya lepaskan langsung. Kalau bisa, belajar ke sana, kendalikan. Jangan sampai seperti mahat di batu. Kalau di batu, itu batunya kancurnya kapan juga kita nggak tahu. Jadi ada goretannya gitu. Seberapa dalam, tergantung kita kuat mahatnya. Semakin dalam, semakin lama habis sampai batunya hancur. Itu bentuk kemarahan. Dari niat balik lagi. Ya, dari niat itu akan menghasilkan seberapa kuat. Makanya tulislah di air. Contohnya. Kalau di pasir, oke. Ya, ada hanya dalam beberapa saat saja. Temporary bisa dikatakan. Ketika ada angin, yang menyapunya akan hilang.
ataupun ketika ada yang injak tulisannya akan hilang juga. Ya kan, itu perumpamaan bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita hadapi dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Paham ini dengan baik, konsekuensi-konsekuensi ini. Ini akan mengikuti. Ya, makanya kita lakukan yang lebih ringan, yang lebih baik. Kita belajar untuk ke sana. Ya, kuat lemahnya sekali lagi berdasarkan niat dari karma yang kita lakukan. Nah, kalau kebalikannya, kalau karma baik dilakukan dengan niat yang sangat kuat, ya maka itu pun akan berkualitas. Kalau karma baik, tergantung responnya. Ya, solusinya ya gunakan kondisinya untuk jadi lebih baik. Setidaknya kondisi baik yang kita bentuk bagaimana. Nah, ini ada contoh lagi. Adalah kebersamaan yang saling menguntungkan, kemelekatan yang saling menguntungkan ya dalam tanda kutip nih ya. Contoh cerita Nakula Mata Nakula Pita, yang mana mereka bilang ke Buddha, apa yang harus kita lakukan Buddha? Kami mau bersama-sama terus sampai kami bisa mengakhiri penderitaan Buddha. Itu kan bentuk kemelekatan. Ya, tapi Buddha menjelaskan bisa asal kalian memenuhi 4 faktor ini, 4 hal. Apa itu? Sama sada, sama caga, sama sila, sama panya. Dengan keempat hal tersebut, kalian akan bisa bersama-sama selama di samsara sambil meningkatkan kualitas batin kalian dan akhirnya terbebas dari penderitaan, dari samsara. Sama-sama keyakinannya, level keyakinannya, sama-sama nilai kualitas kedermawanannya, sama-sama nilai kemoralannya, sama-sama nilai kebijaksanaannya. Nah, ini kondisi-kondisi kalau Anda mau bersama dengan pasangan Anda atau siapapun untuk bersama-sama. Artinya di sini karena kualitas-kualitas itu saling meningkatkan kualitas batin masing-masing yang akhirnya bisa membebaskan Anda, membebaskan kita bersama-sama. Seperti itu ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi mengkondisikan kondisi baik untuk terkondisi menjadi kuat. Ya, begitu juga cerita yang yakini sama perempuan yang anaknya sudah dimakan 2, yang mana dua-duanya jadi ibu dan mereka saling makan anaknya kan di berbagai kehidupan. Itu juga mereka tidak mengetahui, ketika mereka tidak mengetahui proses hukum karma, mereka saling balas dendam memakan anaknya satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka menyadarinya, karena Buddha memberikan pencerahan, akhirnya dendamnya hilang. Dendamnya berhenti pada kehidupan terakhir itu dan yakin itu menjadi seorang sotapana. Akhirnya yakin ini membantu wanita tersebut, menolong wanita tersebut ya jadi lebih baik. Ya jadi guardian angelnya, dewa penjaganya. Akhirnya dendam yang sebelumnya dirubah menjadi persahabatan, berubah lebih baik. Makanya ya berdamai dengan sekeliling itu akan lebih baik. Solusi berdamai dengan sekeliling. Dengan apa? Ya, banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik kepada siapapun, dalam kondisi apapun. Itu cara kita berdamai.
dengan sekeliling kita. Ya salah satunya ya dengan pelimpahan jasa. Sekali lagi ini juga sering Bante katakan, apakah kita bisa melarang orang suka atau tidak suka sama kita? Bisa nggak? Ayo suka aja sama saya. Atau Anda boleh deh nggak suka sama saya, boleh, boleh. Atau jangan nggak suka sama saya ya, karena saya hanya mau orang-orang yang suka saja sama saya, dekat dengan saya. Orang tidak suka sama kita, ya, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, itu sudah membentuk kemelekatan, dia membentuk kemelekatan kebencian terhadap kita. Potensi karma buruknya berbuah. Dosa mula cita yang muncul karena objeknya adalah kita. Dan ini nggak bisa dihindari. Berarti kita salah? Tidak juga. Kita kondisi eksternal. Kita netral. Tapi mereka yang membuat kemelekatan itu sendiri. Karena perlu objek. Dan ini terjadi. Itu terikat namanya. Dan kita bisa juga saling mengikat dan terikat. Dua pihak itu juga bisa. Ya, inilah tugas kita untuk membereskan ini semua. Minimal kita punya pandangan yang benar untuk bisa mengerti semuanya apa adanya. Itulah yang dibilang Buddha untuk melihat apa adanya. Memahami segala sesuatu apa adanya. Akhirnya kita bisa dengan jelas melihat semuanya dengan baik. Sehingga kebijaksanaan kita akan jadi matang. Berarti teringat lagi nih. Buddha tidak memuji satu kelahiran pun. Karena satu kelahiran pun itu ibarat kotoran yang bau. Walaupun seujung kuku kotoran itu, walaupun dia sedikit tetap bau, jijik kotoran. Tapi bukan dalam artian jadi dipus, tidak. Kita harus memahami. Kayaknya tugas kita adalah mematangkan kebijaksanaan kita dalam berbuat baik, terutamanya dalam melakukan kebaikan. Itu tugas kita. Buddha mengatakan lagi, tidak penting nambah sanak keluarga, nambah anggota keluarga, tidak penting menambah kekayaan, tidak penting nambah popularitas. Yang paling penting adalah menambah kebijaksanaan. Anda tidak rugi kalau kehilangan sanak keluarga, Anda tidak rugi kalau kehilangan popularitas, Anda tidak rugi kalau kehilangan materi. Yang Anda rugi kalau Anda kehilangan kebijaksanaan Anda.